Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman. Saya dari kelas KPHA semester 7. Video ini saya upload untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perancangan peraturan perundang-undangan. Dan saya akan mulai presentasi, yaitu proses dan mekanisme pembentukan undang-undang. Berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kekuasaan untuk membentuk undang-undang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, di dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang tahun 1945 diatur bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Kemudian proses pembentukan undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, selain itu, proses pembentukan undang-undang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian Dewan Perwakilan Daerah, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perubahannya. Dalam Undang-Undang MD3 gitu dan perubahannya, pembentukan undang-undang diatur dalam pasal 162 Undang-Undang MD3 sampai dengan pasal 173. Berdasarkan keduanya undang-undang tersebut, saya mengambil esensi bahwasanya proses pembentukan undang-undang sebagai berikut. Pertama, perencanaan penyusunan undang dilakukan dalam program legislasi nasional yang disusun oleh DPR, Dewan Perwakilan Daerah DPD, dan pemerintahan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan RUU. Kemudian rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, kemudian Presiden atau DPD. Setiap rancangan undang-undang yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik kecuali untuk rancangan undang-undang, anggaran pendapatan, dan belanja negara. Kemudian rancangan undang-undang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu menjadi undang-undang, serta rancangan undang-undang pencabutan undang-undang atau pencabutan Perpu. Kemudian selanjutnya RUU dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau badan legislasi. Nah, RUU yang diajukan oleh Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR dan usulannya berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan keuangan pusat dan daerah. Kemudian rancangan undang-undang ditindaklanjuti dengan 2 tingkat pembicaraan. Pembicaraan tingkat 1 dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. Kegiatan dalam pembicaraan tingkat 1 meliputi pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini. Kemudian pembicaraan tingkat 2 dilakukan dalam rapat paripurna DPR yang berisi
penyampaian laporan yang berisi proses, pendapatan mini fraksi, pendapatan mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota DPR secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna, dan pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang ditugaskan bila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan, dan saya membutuhkan kritik membangun dari siapa saja yang melihat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.